Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai kita baca ya zikir harian kita, zikir pagi kita, yaitu pembacaan ratib al-Attas. Mudah-mudahan dengan wasilah barakah bacaan Quran yang ada di dalamnya ya, serta wasilah wasiat tawasul kita ya kepada para aulia Allah Subhanahu wa taala, para wali Allah. Mudah-mudahan dikabulkan segala hajat kita dan dijauhkan kita dari segala mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ya, kajian singkat pada hari ini yaitu saya membahas tentang adab-adab kepada binatang ya. Adabu ta'amul hayawan, yaitu bagaimana kita ya memperlakukan binatang ya. Ini banyak hadis ya tentang bagaimana Rasulullah pada waktu dulu perlakuan Rasulullah kepada binatang, akhlaknya bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, bicara tentang adab, kemarin kita sudah bahas adab-adab bagaimana kita berinteraksi dengan manusia, dengan sesama manusia, baik itu sesama muslim ataupun yang non muslim. Sebetulnya banyak lagi kalau mau digali. Ada banyak ya adab-adab berinteraksi sosial ya, adab di dalam masyarakat. Nanti kita bahas lagi yang belum dibahas. Tetapi ada juga ya bagaimana Islam mengajarkan bukan hanya berlaku baik kepada sesama manusia, tetapi juga berlaku baik kepada binatang, kepada hewan. Bagaimana ya, kita lihat potret ya, di dalam hadis itu disebutkan bagaimana Rasulullah memperlakukan binatang. Ya, yang pertama kalau kita memelihara binatang, sebetulnya boleh nggak sih memelihara binatang di dalam Islam? Ya, tentu boleh gitu kan. Jawabannya boleh. Karena apa? Rasulullah sendiri pun memelihara binatang. Ya, ada kucing ya, ada juga unta Rasulullah memelihara, ada juga kambing ya. Ada itu. Ada hadisnya ya, Rasulullah memelihara binatang. Nah, yang pertama bagaimana poinnya Rasulullah memperlakukan binatang? Yang pertama, Rasulullah itu kalau punya binatang peliharaan pasti diberi nama. Ya, itu kitab-kitabnya yang membahas bagaimana membahas nama-nama binatang-binatang Rasulullah. Bukan cuma binatang, bahkan segala barang-barang, ya barang kepunyaan pribadi itu Rasulullah diberikan nama. Jadi kalau kita punya kucing misalnya, kita melihara kucing, kita kasih nama. Ya, nama ya, sekedar yang nggak usah bagus-bagus amat ya, nggak usah nama-nama yang kayak manusia. Ya karena beda. Boleh beri nama. Memang begitu seharusnya. Rasulullah pun mencontohkan kalau punya binatang diberi nama. Tujuannya apa? Ngapain sih Rasulullah itu ngasih nama ke binatang? Tentu ini bukannya asal-asalan, bukan buat gaya-gayaan, tetapi ngasih nama ke binatang itu ada manfaatnya, ada tujuannya. Salah satunya adalah supaya kita memperlakukan binatang itu dengan baik, supaya kita tidak jahat kepada binatang. Ya, makanya kita memuliakan binatang, salah satunya dengan memberi nama. Makanya Rasulullah itu nggak pernah mukul-mukul menyakiti hewan. Rasulullah kalau punya barang dikasih nama, nggak pernah Rasulullah marah-marah banting-banting pintu, nggak pernah. Rasulullah marah, nggak pernah banting-banting piring, nggak pernah. Kenapa? Beliau sayang sama barang-barangnya dikasih nama. Begitupun binatang, apalagi binatang adalah makhluk hidup, maka sudah sepantasnya kita memperlakukan ya. Rasulullah itu bukan hanya memanusiakan manusia, tetapi juga hewan pun dimanusiakan ya, disayangi sebagaimana disayanginya makhluk hidup ya. Jadi tujuan memberi nama bukan semata-mata buat gaya-gayaan, tetapi untuk menunjukkan kasih sayang kita kepada binatang. Kan kalau kita kasih nama ya kita pasti sayang sama tuh binatang. Nggak mungkin kita
ya menyakitinya. Ya, binatang barang juga kalau kita kasih nama nggak mungkin kita ya kita perlakukan dengan buruk. Nah, itu pertama Rasulullah memberi nama, pasti itu dikasih nama. Nggak mungkin Rasulullah punya binatang nggak dikasih nama. Ada tuh, ada kitab-kitab yang membahas itu. Yang kedua adalah poinnya, kalau punya bukan cuma binatang peliharaan ini, ada binatang yang di alam bebas pun, ya bagaimana akhlak kita tidak merusak habitatnya. Misalnya binatang liar, ya emang habitatnya di situ, ya kita jangan ganggu. Ya, itulah kenapa misalnya di dalam fikih kita dilarang kencing sembarangan, kita dilarang kencing di lubang. Tujuannya apa? Karena khawatir di lubang itu ada binatang, ada semut, ada binatang-binatang tanah yang kalau kita kencing di situ bisa merusak ya ekosistem, merusak habitat binatang yang ada di dalam situ. Maka akhlak Islam mengajarkan ya, akhlaknya adalah jangan kencing di lubang supaya menghormati ya makhluk yang ada di dalam lubang itu. Dan juga dikisahkan ya kalau di dalam Al-Qur'an itu ada kisah Nabi Sulaiman ketika rombongan tentaranya melewati barisan semut, maka ya jangan diinjak kan gitu. Maka rombongan semut itu nggak boleh diinjak. Ya, kita menghormati semut yang ada di situ. Karena apa? Itu habitatnya mereka. Memang habitatnya mereka, maka kita tidak boleh mengganggunya. Jangan dirusak memang habitatnya. Kecuali mungkin ya hewan itu masuk ke habitat manusia, misalnya kayak kemarin belalang kan gitu. Belalang masuk ke kota, itu boleh diusir. Itu wajib ya, ketimbang kita kena bahaya kan begitu. Semut waktu itu ada serangan tomcat masuk kota, maka itu boleh dibasmi. Tetapi kalau emang di habitat alamnya, semut di habitat biasanya alamnya ya, kita nggak boleh merusaknya ya. Kita harus jaga, kita lestarikan itu binatang di habitat aslinya. Nah, ada lagi poinnya adalah kita tidak menyakiti dan bersikap lemah lembut kepada binatang. Ada di dalam hadis, udhiba mar'atun fi hirratin sajanatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar. Itu ada hadisnya yang menyatakan bahwasanya ada wanita ya yang menyiksa kucing. Kucing disiksa, dipenjarakan ya, diikat sampai mati ya kan, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Maka yang wanita begitu diazab di dalam neraka. Itu ada hadisnya, hadis riwayat Imam Bukhari. Artinya apa? Kalaupun kita nggak suka sama binatang, jangan disakiti. Ya, nggak boleh. Jangan disakiti. Walaupun kita gedek sama binatang, jangan disakiti, jangan dilukai. Maka biarkan saja. Usir aja nggak apa-apa kalau nggak suka. Tetapi jangan sampai menyakiti. Karena binatang pun termasuk makhluk hidup yang bisa merasakan sakit. Ada juga hadisnya, seorang ya yang menolong anjing kehausan itu bisa masuk surga. Karena apa? Ya, membantu anjing yang sedang kehausan. Ya, itu ada hadisnya. Ya, orang yang begini ya, karena apa? Karena beliau menyayangi orang-orang yang menyayangi binatang ya, yang membutuhkan. Tentu bukan cuma itu amalannya, tentu ada amalan yang lain. Tetapi di sini poinnya adalah bagaimana kita memperlakukan hewan, memperlakukan binatang dengan baik. Ya, saya singkat ya. Yang ketiga selanjutnya yaitu memberikan hak-haknya. Kalau memang kita memelihara, kita jaga ya, kita bersihkan ya, kita jaga makanannya, minumannya. Jangan sampai kalau kita pelihara binatang itu malah menjadi kekurangan makan, malah jadi sengsara karena kita pelihara ya. Yang selanjutnya adalah qad marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin qad wusima fi wajhi. Nah, ini kemudian Rasulullah berkata la'anallahu alladzi wasamahu. Ini poinnya adalah kita jangan memberikan cap kepada hewan itu dengan stempel yang panas, misalnya dengan cap yang panas gitu ya. Pernah kejadian Rasulullah melihat keledai yang ada stempelnya di wajahnya, stempel. Maka Rasulullah berkata la'anallahu, Allah melaknat siapa alladzi wasamahu, orang yang telah melakukan cap kepada binatang ini. Maka itu tidak boleh mencap binatang ya dengan cap yang panas. Maka dari itu kita tidak boleh. Selanjutnya ada juga kita tidak boleh
menjadikan binatang itu sasaran tembak. Di dalam hadis riwayat Muslim, ketika Ibnu Umar melihat ada orang yang melakukan hal itu, maka Rasulullah pun berkata, jangan menjadikan binatang itu menjadi sasaran tembak. Dan yang terakhir adalah, saya singkat karena berhubung waktunya, yang terakhir adalah jangan, ya kalau kita mau menyembelih binatang, sembelihlah dengan baik, ya. Man rahima walau dzubhiyati usfur rahimallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang berbuat baik, ya walaupun sembelihannya cuma seekor burung yang kecil, maka Allah menyayanginya di yaumil qiyamah. Walaupun kita mau menyembelih hewan, walaupun hewan itu hendak kita bunuh, tetapi bunuhlah dengan cara yang baik. Pisaunya harus tajam, harus sekali sekali sembelih itu putus, ya, pernafasannya dan jalur makannya. Supaya apa? Supaya mereka tidak merasakan sakit yang terlalu dahsyat. Dan juga sebelum disembelih hendaknya kita membahagiakan. Makanya kalau orang kurban itu biasanya dimanjain dulu tuh, ya, kambingnya dikasih makan biar gemuk, ya, dipuas-puasin, ya, kita perlakukan dengan baik. Dan tidak boleh kita memotong salah satu bagiannya saja. Misalnya kita pengen paha kambing, kita potong pahanya, nggak boleh. Ya, itu menyakiti binatang. Atau kita motong tanduknya saja, motong kupingnya saja, itu tidak boleh. Ya, karena itu bisa menyakiti binatang. Dan selanjutnya juga harus bersikap lembut, ya, walaupun dengan binatang kendaraan sekalipun, binatang yang ditunggangi, maka kita tidak boleh kasar, tidak boleh terburu-buru. Itu ada hadisnya, hadis riwayat Muslim, ketika Ummul Mukminin Aisyah keluar fi safarin ma'a Rasulillah, ketika berjalan bersama Rasulullah, maka beliau keluar menggunakan untanya, kemudian beliau terburu-buru dan dengan kasar, maka Rasulullah berkata kepada beliau, kepada Sayyidah Aisyah, alaika birrifqi, maka jangan begitu, ya, hendaklah kamu memperlakukan binatang itu dengan lemah lembut. Oke, hanya mohon maaf berhubung waktu kita terbatas, saya sudah dinotis jam 10 selesai. Info untuk hari Minggu kita tidak ada kegiatan, ya, pagi tidak ada zikir pagi, berhubungan ada kegiatan di tim psikologi yang lain. Maka kita membagi waktu, mohon dimaklumi. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.